Selamat pagi buat kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pendidikan dan pembangunan nasional. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Yolanda Natalia Senaga, begitu juga dengan rekan saya, Mary Artiani Saragi, dan Made Widiatiana. Adapun topik pembahasan yang ingin kami jelaskan yaitu satu mengenai pendidikan nasional, yang kedua mengenai pembangunan nasional, dan yang ketiga mengenai hubungan pendidikan dan pembangunan nasional. Menurut Suryana, pendidikan nasional adalah sebagai sebuah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita bangsa tersebut. Adapun landasan pendidikan nasional di Indonesia ada 3, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal pendidikan nasional di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai suatu landasan pendidikan nasional karena Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, sehingga pendidikan nasional adalah pendidikan Pancasila. Melalui sistem pendidikan nasional diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan serta bersama-sama membangun masyarakat. Dan yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional sendiri yaitu ketetapan MPR dan tentang GBHN. GBHN dirumuskan sebagai landasan Pancasila, landasan pendidikan nasional karena pada GBHN tersebut membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras dan tangguh serta bertanggung jawab dalam membangun pendidikan di Indonesia. Adapun visi misi dari pendidikan nasional di Indonesia yaitu visi pendidikan nasional ingin membentuk atau terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional sendiri yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, disusunlah kurikulum yang memperhatikan hidup perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan serta kesenian,
sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Isi kurikulum setiap jenis dan jalur pendidikan wajib memuat satu, pendidikan Pancasila, yang kedua pendidikan agama, dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan. Kelembagaan Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia dapat kita jalani melalui dua tahap atau dua jalur, yaitu jalur pendidikan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang, contohnya yaitu SD, SMP, dan SMA. Dan yang kedua ada jalur pendidikan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tak berjenjang, contohnya yaitu bimbingan belajar atau les. Jenis program pendidikan di Indonesia, yaitu satu, pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengukusan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. Contohnya yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah akhir. Dan yang kedua ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu. Contohnya sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang ketiga ada pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa yaitu pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Contohnya adalah sekolah luar biasa. Dan yang selanjutnya ada pendidikan kedinasan. Pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Contoh dari pendidikan ini adalah sekolah STAN, STIS, IPDN, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan sendiri ingin mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran keagamaan yang bersangkutan. Contohnya adalah pesantren. Selanjutnya ada pendidikan akademik. Pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah akademik kebidanan. Dan yang terakhir ada pendidikan profesional. Pendidikan profesional sendiri diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Contohnya adalah dokter, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya. Adapun asas-asas pendidikan nasional di Indonesia yaitu asas semesta menyeluruh dan terpadu. Yang kedua ada asas pendidikan seumur hidup. Yang ketiga ada asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Ada asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, serta asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Selanjutnya ada asas Bhinneka Tunggal Ika dan kepastian hukum, asas keserasian, keseimbangan, dan kebutuhan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan, ada asas manfaat, adil, dan merata yang memandang manusia Indonesia seutuhnya, tanpa diskriminasi antara rakyat kota, desa, suku bangsa, jenis kelamin, agama, ras, dan lain sebagainya. Ada asas Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, dan yang terakhir ada asas mobilitas, efisiensi, dan efektivitas yang memungkinkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi manusia Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Mary. Yang kedua ialah pembangunan nasional. Dapat kita ketahui bahwa pembangunan nasional merupakan upaya untuk menaikkan aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus adalah proses pembangunan totalitas sistem penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan nasional. Peranan manusia dalam pembangunan
ada dua, yaitu sebagai objek dan subjek. Pada objek, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, serta keterampilan kerja. Ikhtiar itu disebut juga sebagai pendidikan. Jika sebagai subjek, dengan kemampuannya, ia menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam, manusia, maupun lingkungan sosial atau spiritual. Pada aspek pembangunan memiliki beberapa aspek. Yang pertama pada aspek manfaat. Lalu, aspek usaha bersama dan kekeluargaan. Aspek demokrasi, aspek adil dan merata, aspek kehidupan dalam keseimbangan, aspek kesadaran hukum, aspek kepercayaan pada diri sendiri. Semua kegiatan pembangunan secara serasi, seimbang, dan konsisten dalam perkembangan saat ini, faktor manusia, sosial, budaya perlu diseimbangkan. Hal ini berarti dalam implementasi pembangunan nasional adalah sebagai berikut, yaitu dengan adanya harmoni, keseimbangan, unsur sosial budaya dan unsur lainnya perlu diseimbangkan. Kemudian, pengembangan didistribusikan secara beragam di seluruh negeri. Kemudian, subjek dan objek pengembangan adalah manusia dan Indonesia, sehingga harus memiliki kepribadian di Indonesia dan menghasilkan manusia maju dan yang juga di Indonesia. Dan yang terakhir, pengembangan dilakukan secara bersama dan masyarakat dan pemerintah. Baik, akan disambung kepada teman saya. Adapun hubungan pendidikan dan pembangunan nasional, yaitu hubungan antara pembangunan dan pendidikan, yaitu memiliki peran yang sangat penting. Karena sudah pasti jika negara itu sudah maju, pasti memiliki mutu pendidikan yang berkualitas. Jika suatu negara memiliki suatu penerus yang berkualitas dan cerdas, pasti nanti akan memperbaiki pembangunan nasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara juga akan mempengaruhi kemajuan negara tersebut. Peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan akan melahirkan masalah seperti pengangguran, kriminalitas, dan lain sebagainya. Peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Peran pendidikan dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu satu segi sasaran pendidikan, yang kedua ada jenjang pendidikan, yang ketiga ada lingkungan pendidikan, yang keempat ada lingkungan masyarakat, dan yang terakhir ada lingkungan sekolah. Dari segi sasaran pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar yang diarahkan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki kepribadian kuat dan utuh serta memiliki moral yang tinggi. Artinya, tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang menjadi sumber daya pembangunan secara manusiawi. Dari lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan keluarga anak sebagai calon manusia pembangunan harus ditempa dengan baik tentang keterampilan, etika dan moral, serta nilai-nilai agama. Hal ini merupakan landasan yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Yang ketiga, dari segi lingkungan sekolah. Dalam pendidikan formal atau sekolah,
Peserta didik dibekali beberapa keterampilan dan pengetahuan sebagai bekal untuk kemampuan bekerja. Bekal ini merupakan sarana penunjang pembangunan dalam berbagai bidang. Dari segi lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, peserta didik memperoleh bekal praktis dalam berbagai jenis pekerjaan, khususnya bagi yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan sektor swasta dalam masyarakat, sehingga mampu menunjang pembangunan. Dan yang terakhir dari segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar mencegah dan perguruan tinggi memberikan bekal bagi peserta didik secara terus-menerus, sekaligus merupakan basis pendidikan yang berkualitas. Peran pendidikan dalam pembangunan lingkungan hidup. Peran pendidikan dalam pengembangan lingkungan hidup sebagai berikut, yaitu memberikan bimbingan bahwa pengendalian alam harus bersifat rasional dan tidak merusak lingkungan, tata lingkungan hidup manusia, supaya pembangunan yang dilaksanakan dapat menjaga keseimbangan dan pembinaan ekosistem. Sekian pemaparan kami mengenai pendidikan dan pembangunan nasional. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami mengucapkan terima kasih dan kami meminta maaf jika ada penuturan kata yang salah. Sekian dan terima kasih.